Setiap pelanggaran dari perintah-perintah Allah terkena hukum dosa. Ada dosa berat, ada dosa ringan. Kalau dosa ringan bisa dihapuskan dengan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan. Itu sebabnya agama memberikan tuntunan kalau kamu berbuat salah, kesalahan kecil. Kalau kamu berbuat dosa, dosa kecil. Ikuti perbuatan salah dan dosa itu dengan istighfar dan memperbanyak amal ibadah. Mata ini punya dosa. Mudah-mudahan dosanya dosa kecil. Lihat barang yang diharamkan oleh Allah, buru-buru istighfar. Begitu ngelihat yang diharamkan oleh Allah, buru-buru istighfar. Astagfirullahalazim. Dengan istighfar dosa rontok. Kenapa? Dosa kecil. Kata Sayyidina Ali kan begitu tuh. An-nazratul ula laka. Penglihatan pertama itu rejeki. Ngelihat yang kedua baru dosa. Tapi harus didului dengan istighfar. Ngelihat sesuatu yang haram, istighfar. Kadang-kadang kita istighfarnya doang yang paseh. Ngelihat paha, astagfirullah. Tapi menteleng terus ke situ tuh. Dengan istighfar mengikuti dengan ibadah, rontok kesalahan dan dosa. Asal kategorinya dosa kecil. Kuping, ini dosa-dosa kecil. Ada orang ngerumpi, ngomongin orang. Tahu-tahu datang aja duduk di tengah-tengahnya. Bukan orang sini, orang sono, orang sono. Orang sono, bukan orang sini. Orang sono. Tapi saya tanya di sono, katanya pindahan dari Pondok Kopi. Ada orang lagi ngegosip dengerin omongan orang, ngesrok. Ngesrok tahu ngesrok. Duduk aja di tengahnya, diem, dengerin. Dosa tuh. Dosa kecil, istighfar, insya Allah rontok. Tapi ada bentuk pelanggaran yang dosanya dosa besar, diancam. Ancamannya siksa akhirat, azab kubur, dimasukkan ke dalam neraka. Nah, perlu saya garis bawahi, ancaman siksa tersebut sangat dimungkinkan sudah dirasakan di alam dunia. Bukan cuma di akhirat, tapi di alam dunia orang yang melakukan dosa besar tidak langsung melakukan pertobatan kepada Allah. Biasanya, saudara, dosa besar ini menyangkut hukukul adami. Awas, hati-hati nih. Ngomongin orang, tadi kan ngedenger tuh. Saya sih kagak ngomongin orang, Pak. Saya cuma dengerin doang. Ya sama, lu dosa juga. Dosa besar itu menyangkut hukukul adami, hak seseorang. Nah, ini kita sering salah kaprah nih. Biasanya kita sok tahu, bahaya kalau punya penyakit sok tahu. Kita sangka dosa kecil, padahal yang kita kerjakan dosa besar, menyangkut orang lain. Kita menyangka perbuatan itu dosa kecil karena nggak ada urusannya dengan orang lain, padahal itu dosa besar. Satu contoh misalnya diriwayatkan, saudara. Dulu ada anak muda ganteng rajin ibadah. Bu, kalau ada anak muda ganteng rajin ibadah, demen apa kagak? Oh, kalau boleh mah, kalau bisa buat mantu yang kayak begitu tuh. Betul. Ibu seneng ada anak muda ganteng rajin ibadah. Allah lebih seneng lagi ada anak muda kayak begini nih. Tapi sebaliknya,
Yang Allah seneng, setan kagak demen. Setan kagak demen sama orang kaya yang kagak sombong. Setan demen sama orang kaya yang sombong. Lebih demen lagi setan ada orang susah sombong. Susah sombong. Ini anak muda digoda. Nah, itulah setan tuh ya, iblis laknatullah alaih. Satu hari anak muda ini jalan-jalan, kenalan sama seorang wanita cantik jelita. Terjadi obrolan di pinggir jalan. Dari ngobrol di pinggir jalan pindah ngobrol di teras rumah. Dari ngobrol di teras rumah pindah masuk ke ruang tamu. Masih kurang enak ngobrol di ruang tamu, tuh anak muda dibawa masuk ke dalam kamar. Lu dengerin aja dulu lah. Sok tahu nih. Sampai kamar, pintu kamar ditutup, dikunci, kuncinya dicabut sama wanita tersebut. Endingnya saudara, yang ingin saya katakan, dia menyangka yang dia lakukan tuh dosa kecil, padahal dosa besar. Ada 3 pilihan kata wanita. Kau kerjakan satu di antara 3 permintaan saya. Itu pedang, ini anak-anak kecil. Ambil pedang, bunuh anak kecil tersebut. Dosa besar, enggak mungkin. Yang kedua, kamu zina sama saya. Ini juga dosa besar, hukukul adami. Yang ketiga aja dah mbak, apaan? Ada minuman keras. Ambil, minum sampai habis. Ini anak muda nyangka minuman keras dosa kecil, nggak ada hubungannya dengan orang lain. Dia ambil, dia minum sampai habis. Apa yang terjadi? Akalnya tertutup dengan homer. Dia ambil pedang, dia bunuh anak kecil, lalu dia zinai gadis itu. Hampir waktu bersamaan. Karena itu jangan sampai kita ngerasa benar bahwa yang kita lakukan menurut kita dosa kecil, tapi sesungguhnya itu biangnya dosa menyebabkan ancaman di akhirat. Boleh jadi di alam dunia kita sudah merasakan azabnya. Nauzubillah summa nauzubillah.